ketika kita memakan makanan yang non vegetarian, khususnya yang daging merah, nggih, pahami daging merah itu nggih. Termasuk ayam itu juga termasuk daging. Itu memang akan sangat membuat pikiran kita itu agresif. Agresif itu artinya jadi agak sedikit liar, agresif gitu. Jadi ini memang bisa mempengaruhi proses kita dalam belajar tentang jati diri. Akan mempengaruhi pola pikir kita, kualitas pikiran kita. Seperti yang aku bilang kemarin di dalam video sebelumnya, bahwa makanan itu akan menjadi suplai energi kita sekaligus menjadi bentuk pikiran kita. Menjadi bentuk pikiran kita. Sifat-sifat dari apa yang kita makan, misalkan contohnya itu adalah sifat-sifat binatang yang kita makan, itu nanti akan mempengaruhi sifat-sifat dan karakter cara berpikir kita, otomatis perilaku kita juga. Otomatis seperti itu. Itu kenapa aku menyarankan sebaiknya mengurangi daging merah, atau kalau bisa ya melampauinya, artinya tidak mengkonsumsi lagi. Tetapi untuk yang lain silahkan. Jadi aku menegaskan ini adalah bahwa kalau ditanya apakah makanan itu berpengaruh terhadap proses kita berspiritual, ya. Apapun yang kita makan itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, berperilaku kita, ya. Selain vegetarian juga begini. Makanan seperti apa dan bagaimana cara kita mendapatkan makanan itu juga penting. Nah, makanan yang terberkati atau yang selama ini aku selalu mengajarkan adalah makanan yang persembahan. Ketika telah melakukan persembahan kepada Tuhan dan kepada alamnya, kepada semua luar, itu adalah makanan terbaik untuk kita makan karena kita telah mendapatkan berkat atau berkah. Itu adalah salah satu makanan terbaik. Jadi sebelum makan kita harus sudah mempersembahkan dulu kepada Tuhan, kepada alam, sebagai tanda syukur terima kasih kita. Itu adalah makanan yang penuh kualitas energi spiritual. Ini mohon dipahami dengan tepat, dipahami dengan tepat gitu loh. Jadi bukan hanya proses makanan yang vegetarian aja yang perlu ditekankan, tetapi jenis makanan dan sifat makanan itu dan bagaimana kita mendapatkan makanan itu gitu loh. Itu pun akan mempengaruhi kita. Karena ingat seperti yang ku bilang kemarin, kan ada hukum sebab akibat ya, hukum karma yang berjalan. Jadi sehingga makanan apapun kita mendapatkannya dari mana dan bagaimana cara kita mendapatkan, itu pun akan mempengaruhi pola pikir kita, pola kesadaran kita, ya. Jadi usahakan mendapatkan makanan dengan cara terbaik, dengan kualitas terbaik. Tidak harus mewah, makanan itu tidak harus mewah, tidak. Yang penting berkualitas dan mendapatkannya pun dengan cara terbaik. Begitu pula cara penyajiannya juga penyajian yang terbaik. Makanan yang jangan terlalu lama dimasak dan jangan berlebihan. Seperti itu, Jadi ini penting sekali untuk proses kita mengenal jati diri. Dan kalau jangkauannya lebih luas, kalau kita terlalu banyak makan daging merah, itu memang akan meningkatkan volume energi panas kita. Begitu pula akhirnya meningkatkan volume panas bumi. Panas bumi. Ini penting ini, karena nanti akan bisa menimbulkan suatu saat nanti itu perubahan temperatur alam sehingga terjadi gejolak alam. Apakah berpengaruh sampai sana? Ya, berpengaruh sampai ke sana juga. Mungkin bagi orang yang tidak terlalu memperhatikannya mungkin tidak sadar, tapi bagi orang-orang tertentu yang memperhatikan itu, atau kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen, dan itu ada mekanismenya, itu sangat paham sekali bahkan. Sehingga makanan ini akan berpengaruh begini, makanan ini akan berpengaruh begini. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk proses hidup kita, proses berspiritual kita untuk mengenal jati diri. Ya, makanan sangat berpengaruh. Jadi pilihlah makanan terbaik, misalkan makanan vegetarian. Dalam konteks ini ya cukup hindari makanan yang daging merah.